bahwa tindakan itu semakin membuka memori publik bahwa pasal yang ketat saja di depan mata rakyat itu bisa diselundupkan, maka sebenarnya peristiwa itu yang terjadi di MK itu mengkonfirmasi, mengumumkan kepada publik bahwa pemilu 2019 itu curang. Maka Pak Mahfud dan PDIP juga harus bersama Gerakan Perubahan memastikan pemilu tidak curang. Tapi kenapa PDIP dan Pak Mahfud tidak menggunakan kecemasan ini? Iya. Atau apakah ada deal? Jangan-jangan di antara mereka hanya pura-pura ribut, kemudian mereka tidak menyentuh pada wilayah pemilu curang ini, ya nanti pada akhirnya keributan itu diakhiri dengan bagi-bagi suara. Anda kan selalu meyakini bahwa masyarakat ini pro perubahan. Exactly yes, saya mengatakan ya. Tapi kan tidak linear begitu ketika dia memilih. Ketika dia memilih ada faktor X kan. Oke. Ya silakan minum dulu ya. Sambil saya yang kasih minum panas dulu suatu bubaran FPI itu. Jadi kita bicara mengenai dua hal. Yaitu potensi kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilu, termasuk partai politik dan lain sebagainya. Ya kita tahulah sebar duit dan lain sebagainya. Kedua, potensi kecurangan yang akan bisa saja dilakukan oleh panitia penghitungan suara. Ketiga, potensi kecurangan yang bisa saja dilakukan oleh aparat hukum, termasuk pengadilan, termasuk pengawas pemilu. Jadi dengan kepungan soal seperti itu, potensi money politics kepada rakyat, potensi kecurangan penghitungan suara di KPU dan penjajarannya, potensi berpihaknya penegakan hukum mulai dari Bawaslu hingga MK, maka kemudian banyak yang mengatakan, apa iya Amin bisa lolos dari semua itu? Ini kan seperti mau lolos dari lubang jarum. Nah sementara satu-satunya peluang kalau kita mau menghitung cuma sholawat asgil saja. Membiarkan yang zalim dengan yang zalim bertengkar, berantem. Tapi kan nggak begitu. Kalau mereka sudah nggak berantem lagi gimana? Tiba-tiba dia melihat, oh kita nih diadu mereka, ya kan misalnya gitu. Balik lagi kita. Tapi kayaknya udah berat untuk balik lagi karena udah saling lempar granat ini kan. Oke, silakan. Ya. Enggak, saya menangkap ada kecemasan yang juga sama kan. Cuma bagus dibahasakan oleh Abang itu secara rinci tentang pemilu curang. Tapi saya melihat tidak di situ Abang. Oke, silakan. Karena kalau bicara modus pemilu curang dari sisi teknis itu banyak. Macam-macam itu, nggak bisa habis. Maka kemudian orang berbicara tentang indikasi pemilu curang atau tidak curang. Nah, saya lebih senang bicara indikasi saja, faktor makro. Akan dimungkinkan pemilu itu curang kalau pemerintahan itu solid, kekuasaan
Oke. solid. Maka alat-alat kekuasaan bisa diorganisir secara terselubung, Iya. memandu sistem pelaksanaan pemilu sesuai apa yang mereka inginkan. Hasil akhir curang. Termasuk nanti sampai bagaimana melegitimasi kecurangan di MK. Kan begitu kan? Iya. Dan dalam beberapa pemilu agak susah untuk menghindari bahwa fakta itu terjadi. Oke. Oleh sebab itu di salah satu podcast yang kebetulan pernah juga sebagai pengacara dari tim Prabowo ya, Bambang Wijoyanto. Iya. Kita bicara di sana menyangkut dengan ketua MK yang menyelundupkan pasal dinasti politik untuk meloloskan Gibran. Saya mengatakan bahwa tindakan itu semakin membuka memori publik bahwa pasal yang ketat saja di depan mata rakyat itu bisa diselundupkan. Maka sebenarnya peristiwa itu yang terjadi di MK itu mengkonfirmasi, mengumumkan kepada publik bahwa pemilu 2019 itu curang. Kalau lihat modus yang terjadi di sidang yang tertutup hanya beberapa orang saja dia bisa curang, lolos itu kan, sangat ketat sekali bisa dia curangi. Maka data yang begitu banyak membuktikan adanya kecurangan pada Pilpres 2019. Anwar Usman juga bisa saja punya kemampuan untuk melegalkan kecurangan. Jadi peristiwa pasal selundupan soal Gibran itu mengkonfirmasi 5 tahun lalu. Itu satu. Oke. Nah, soal pemerintahan solid kita lihat tidak sekarang. Pemerintahan tidak solid. Hanya ada yang aneh. Kalau benar PDIP mengalami perpisahan dengan Jokowi karena Prabowo dikesankan didukung oleh Jokowi dan menarik Mahfud oleh PDIP dalam rangka membelah pemerintahan, maka Pak Mahfud dan PDIP juga harus bersama gerakan perubahan memastikan pemilu tidak curang. Tapi kenapa PDIP dan Pak Mahfud tidak menggunakan kecemasan ini? Iya. Atau apakah ada deal? Jangan-jangan di antara mereka hanya pura-pura ribut, kemudian mereka tidak menyentuh pada wilayah pemilu curang ini, yang nanti pada akhirnya keributan itu diakhiri dengan bagi-bagi suara. Oke. Lewat kecurangan yang dicurigai oleh rakyat. Intinya adalah mereka Jadi ingin abang masuk. harus melihat di kubu Jokowi, Prabowo, Gibran itu tidak pernah nyaris bicara tentang peluang terjadinya pemilu curang. Begitu juga PDIP dan Mahfud MD. Oke, Nah ini suara ini datang dari gerakan perubahan. Iya, tapi bisa nggak kalau saya katakan karena belum ada kepastian bahwa apakah Jokowi akhirnya berlabuh kemana? Sudah ada kepastian Abang dah. Udah pasti ke Prabowo. Sudah ada pasti. Tapi kan belum resmi. Aduh. Akan resmi kalau mereka mendaftar ke KPU resmi dan pada saat itu Kalau Jokowi tidak dukung Prabowo, maka dia hadir, minimal anaknya Kaisang Gibran hadir dalam deklarasi Ganjar dan Pak Mahfud. Itu udah kebaca. Dan pesan itu kuat disampaikan oleh Puan hanya untuk memberitahu kepada publik Jokowi sudah berpisah. Oke, Puan tapi mengatakan tanyakan ke Jokowi apakah masih mendukung yang mana kan? Itu kan sudah mengumumkan bahwa sudah ada perpisahan antara PDIP dan Jokowi. Jokowi dukung Prabowo. Apakah nanti ambil Gibran, ambil Erick Thohir, itu udah nggak penting. Umpamakan lagu ya. Saya ini biasa nyanyi lagu pop, ya kan? Iya. Tapi semua orang bilang sekarang dangdut ya kan? Ketika saya mau nyanyi lagu dangdut, kan rasanya ada sesuatu yang salah. Paham ya? Iya. Orang bilang curang itu kan seperti identik dengan koalisi perubahan. Iya. Tapi begitu kubu PDIP ngomong juga pemilu curang, dia dipaksa tadi seperti orang yang suka lagu pop tapi suruh nyanyi dangdut. Kalau dia tidak ngomong itu maka ada satu hal yang harus kita mungkin dicermati sama publik. Mungkin mereka di awalnya juga tahu, tapi tabu untuk menyatakan itu. Tapi itu urusan mereka lah. Iya. Jadi kembali ke soal tema besar kecemasan soal pemilu curang ini, kalau saya pribadi melihat di sini diperlukan kalau dari perspektif pendukung perubahan. Kalau modal menghadapi pemilu curang ini dialamatkan hanya kepada 3 partai sebagai jaringan dan konsolidasi, saya tidak percaya mereka mampu untuk menghadapi pemilu curang. Karena sudah terbukti yang sangat efektif menghadapi pemilu curang
dengan kemampuan kreasi, inovasi, partisipasi, solidaritas, itu civil society. Oke. Maka saya sering mengatakan kalau Pak Anies ini dia benar-benar mampu menjahit, menjaga irama pola hubungannya dengan seluruh pendukungnya dalam pendekatan egaliter yang sungguh-sungguh, maka akan memantik partisipasi. Karena partisipasi ini satu energi, orang akan datang dengan inisiatif mereka, naluri mereka, pengetahuan mereka. Mereka akan berkumpul untuk mengeroyok atau menutupi jalan-jalan yang memungkinkan menghambat peluang kemenangan. Nah, maka di awal tadi saya bilang, Bang, kalau saya diizinkan mengevaluasi dalam bentuk pola hubungan partai politik dan basis masyarakat yang mendukung Pak Anies dan pola hubungan elit dan karakteristik masa pendukung, maka kalau kita mau buka ini di luar ya, menurut saya belum ada sesuatu yang bersenyawa secara apa istilah yang bagus ya, belum ideal. Ada faktor gap psikologi. Memang benar Pak Surya Paloh ini kalau saya lihat kan orangnya merakyat, dia melebur. Elit-elit partai juga kemarin saya lihat kan bagus sekali. Saya merenung bahwa mereka sangat merakyat, sama-sama jalan, sama-sama berada di luar pagar, sama-sama panas, haus. Suasana itu harus dipertahankan. Iya. Harus karena Rasulullah mengajarkan kita semua. Kenapa pertempuran Islam dalam konsolidasi jumlah yang kecil itu menang? Karena posisi Nabi itu egaliter. Nabi menunjukkan dan mengajarkan kepada kita menjadi pelajaran penting. Ibaratnya ketika perang dia tidak di belakang. Satu. Kedua, dia yang lebih haus dan lapar daripada pasukan itu. Dan Nabi itu nyaris tidak naik ke panggung kalau itu dibuat oleh umat. Jadi faktor kesetaraan itu membuang gap psikologi yang elitis antara basis pendukung dan partai politik maupun elitnya, maupun figur. Karena di kesetaraan itu akan kuat. Jangan kita salawat, takbir hanya slogan, tapi dalam praktek ada kebutuhan yang dipandu oleh nafsu terselubung untuk memposisikan perbedaan secara tidak bagus. Itu tidak hanya terjadi di kubu Amin. Saya juga mengamati di kubu Prabowo dengan pendekatan sistem politik komando. Kemudian saya lihat Ganjar membaca dengan Mahfud MD. Mereka memainkan satu evaluasi juga. Mereka dari pusat kekuasaan partai besar dari ini, tapi kemudian mereka turun ke bawah menunjukkan kepada publik bahwa walaupun dia Menko Polhukam, dia gubernur, dia dari partai besar, tapi dia berpanas-panas juga di proklamasi. Dia betul-betul melebur. Nah, kalau orang menganalisa gambar-gambar visual ini, terus melihat energi di balik manajemen yang dibangun itu secara natural, maka di situ kita bisa tahu nanti siapa yang menang. Karena hati-hati, banyak pelajaran konsolidasi politik itu karena faktor elitis. Saya pelajari itu 212, saya cermati. Kenapa Habib Rizik ini daya tariknya kuat? Karena memang dia tidak ada kelas. Dia turun langsung. Dia turun. Dia menempatkan Faisal, Bang Rafli, semua ini sama. Tidak ada kasta dalam politik. Nah, itu bagian dari cita-cita perubahan membangun negara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemimpin jalan, rakyat juga jalan. Jadi kalau ada misal panitia mungkin salah komunikasi dalam pola hubungan manajemen dalam di lapangan ya, yang terjadi kemarin itu harus menjadi evaluasi, jangan main-main itu. Karena pelajaran yang bagus menurut Sayyidina Ali itu didapatkan di lapangan, bukan di atas teori. Dengan apa yang kita lakukan, kalau kita berjiwa besar mengevaluasi, kita betul-betul membuka diri, maka kita berkah dalam pemahaman kita soal apa yang terjadi dan kita akan menciptakan yang terbagus. 80% konsolidasi datang ke KPU yang ditunjukkan oleh Mas Amin harus kita apresiasi dengan penuh rasa syukur. Hanya ada 3% yang saya lihat faktor yang harus
disumbat dulu ini. Ada bocoran-bocoran kecil ya. Mungkin kalau perahu itu kan ada tetesan-tetesan air. Itu bukan masalah besar. Ada komunikasi yang mungkin handphonenya baterainya kurang charger, lampu depannya kurang ini. Ada mungkin yang merasa terlalu dekat dengan Pak Anies sehingga merasa menjadi bos di sana. Menurut saya harus berhenti karena Pak Anies ketika diumumkan di KPU dia sudah menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Iya, jadi bukan saya milik. senang dari Pak Anies itu juga. Berkali-kali dia mengirim pesan bahwa saya itu tidak ada orang spesial di samping dia, siapa saja bisa hubungi. Jadi jangan ada yang merasa atau membuat prasangka seolah-olah ada 2-3 orang yang terlalu kuat di sana. Karena menurut saya tidak. Para elit-elit yang ada di PKS, di Nasdem, Pak Anies sendiri di PKB, ini orang-orang yang egaliter. Hanya kita kan perlu mengingatkan, sudah mendaftar di KPU, maka Anies dan Caimin milik seluruh rakyat Indonesia menghendaki perubahan. Nah, bagaimana mengelola kepemilikan bersama ini? Iya kan? Iya. Kalau dia masih menjadi milik partai, nggak usah didaftar. Iya. Suruh aja partai pilih kan? Iya. Mendaftar dalam pendekatan presidensial berarti menyerahkan itu kepada rakyat. Jadi kalau kita lihat ya, mendaftar saja itu sudah milik rakyat, apalagi kalau sudah jadi presiden. Pasti. Masanya masih Maka jadi dari tugas proses partai. mendaftar ini dapat nanti ke ujungnya ketika dia berkuasa sikap egaliter itu tidak disampingkan.